Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang konsep fungsi. Nah, apa itu fungsi? Ini bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Nah, memahami konsep fungsi. Apa itu fungsi? Seperti ini. Kalau diilustrasikan kira-kira akan bentuknya seperti ini ya. Ini namanya fungsi. Kalau dibuatkan dua buah perbandingan, yang sebelah kiri ini adalah fungsi. Ya, yang sebelah kanannya bukan fungsi. Coba perhatikan. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ya, semuanya dari ilustrasi yang gambar sebelah kiri, semua anggota A, anggota himpunan A, ya, mempunyai pasangan di B. Gak ada yang jomblo ya. Nah, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu. Kuncinya ini, tepat satu. Ya, jadi kuncinya tepat satu anggota B. Jadi pasangan A itu hanya satu di B-nya. Coba perhatikan. Ini satu kan, X, B juga Y, C juga Z. Ini pasangan A X, pasangan B-nya Y, pasangan C-nya juga Y. Tapi tetap setiap anggota A tepat satu anggotanya di B. Ya, tepat satu memiliki pasangan di B-nya. Ini juga sama. Walaupun kondisinya si X itu A itu ke X, C juga ke X. Berarti yang mendua itu bukan di A, tapi B-nya. Itu. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi intinya sebuah relasi, ini dua-duanya relasi ya. Sebuah relasi itu dikatakan fungsi. Yang pertama, jika setiap anggota A mempunyai pasangan di B, harus ada pasangannya, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Ini kunci yang paling penting. Tepat satunya. Jadi hanya ada satu pasangan A di B. Ya. Nah, ini contoh yang paling bawah. Meskipun kondisinya seperti ini, tapi A tetap ke Y, satu, hanya satu. B juga ke Y, hanya satu. C juga ke Y, tidak ke A ke X, A ke Y. Oke, itu dikatakan fungsi. Berarti daerah ini disebut dengan daerah fungsi. Nah, yang kedua, ini perhatikan, ini bukan fungsi. Kenapa? Ini lihat. Syarat ini kenapa dikatakan bukan fungsi? Karena ini B-nya tidak berpasangan. Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Nih. Ini jelas karena ini ya. Ini penyebab bukan fungsinya. Ini juga penyebab bukan fungsi. Nah, selain ini lihat coba A ke X, A ke Y juga. Nah, berarti ini pun bukan fungsi. Ya, karena pasangan A itu ada dua di B. Sementara syarat fungsi itu harus tepat satu. Ini ke sini dan ke sini. Ini lihat penyebabnya. Ini dia. Ini ke Y dan ke Z. Sementara di sini B kosong. Nah, itu ini penyebabnya. Ini juga bisa disebut dengan penyebabnya. Tapi utama ini. C punya dua pasangan. Nah, ini apa lagi? Yang ini nggak punya, tapi ini dua. Gitu. Ya. Gitu. Bisa ya membedakan mana fungsi, mana bukan fungsi. Jadi sifat fungsi atau pemetaan. Nah, ini istilah lainnya. Fungsi itu istilah lainnya adalah pemetaan. Dari himpunan A ke himpunan B,
Yang pertama syaratnya setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ini satu. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Tuh. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA, ya, sekali lagi, banyak anggota himpunan A kita sebut dengan NA, dan banyak anggota B kita sebut dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB dipangkatkan NA. Banyaknya pemetaan yang mungkin. Misalkan begini. Nah, misalkan anggota himpunan A 1, 2, 3. Anggota himpunan B-nya 2, A, B misalkan. Nah, ini lihat. NA-nya berapa? Anggota A-nya 3 ya. NB-nya 2. Maka banyaknya fungsi yang mungkin banyaknya fungsi itu sama dengan NB pangkat NA. Ini banyaknya fungsi dari A ke B. Banyaknya fungsi dari A ke B. NB dipangkatkan NA. NB-nya 2, NA-nya 3. 2 pangkat 3, 8. Berarti ada 8 kemungkinan fungsi. Coba kita catat satu-satu ya. Misalkan ini himpunan A, 1, 2, 3. Ini himpunan B, AB. Kan kemungkinannya 1 seperti ini kondisinya. Nah, itu ya. Itu 2, 3 AB. Atau kesini 2. Nah, 1, 2, 3 AB. Harus ada 8 ya. Berarti ini ini ke sini, ini ke sini. Itu 2, 3 AB. Dari ini ke sini, ini ke sini. Nah, 4. Nah, 4 lagi silahkan cari. Ya. PR. Oke. Jadi ada 4 pasangan lain. Nah, yang penting bentuknya harus fungsi. Jadi dipastikan ini harus ada 8. Oke. Nah, dan sebaliknya banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Oke. Fungsi korespondensi 1, 1. Nah, ini fungsi ya, sebelah kiri ini fungsi semua. Tidak ada yang menyalahi. Nah, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Nah, korespondensi 1, 1 ini lebih tegas. Ya, dikatakan fungsi korespondensi 1, 1 jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 di B, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota di A. Jadi nggak ada yang mendua semuanya. Ini harus setia ya. Lihat, A ke X, B ke Y, semua satu-satu pasangannya.
kondisinya tidak seperti ini. Nah, jadi korespondensi 1-1 itu intinya kedua himpunan itu harus sama-sama berpasangan semuanya, baik dari himpunan A dan himpunan B. Tuh. Nah, fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat. Setiap anggota A tepat 1 di B, setiap anggota B juga tepat 1 di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB, karena sama-sama ya N, maka banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai dengan ini. Artinya begini. Nah, artinya jika misalkan begini, kan tadi disebutkan N-nya harus sama. Misalkan A itu 23, B-nya ABC. Jadi N-nya sama ya. NA-nya 3, NB juga 3. Nah, karena ini sama, berarti ini kita misalkan dengan N saja. Sehingga banyaknya korespondensi 1-1 itu adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya. Kenapa N kurang 3 nya enggak? Karena ini hanya 3 ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, istilah ini kalau di matematika karena ini berurutan, jadi kita sebut dengan 3 faktorial. Ini bahasanya faktorial. Bukan tanda seru ya. Faktorial. Nah, jawabannya adalah 6. Jadi kalau disebutkan 3 faktorial berarti artinya ini 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Oke. Nah, berikutnya notasi fungsi. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, A ke B. Jadi dibacanya ini adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B atau fungsi atau pemetaan dari A ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan dengan F X menuju Y atau X memetakan fungsi memetakan X kepada Y atau fungsi memetakan X kepada Fx. Nah, Fx dengan Y ini sama istilahnya, daerah hasil. Nah, fungsi X menuju Y sama dengan Fx. Nah, Fx pemetaan dari F yang memetakan X kepada Y dibaca F memetakan X ke Y. Ini yang tadi ya. Y merupakan peta atau bayangan X. Y merupakan peta atau bayangan dari X atau nilai fungsi dari X ditulis dengan Y sama dengan Fx. Jadi kalau disebut Y atau Fx itu sama aja. Ya, peta ingat. Y itu hasil itu peta atau bayangan. Sementara X adalah prapeta. Sebelumnya dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y ditulis oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat 1 Y. Nantilah ini di SMA istilahnya
Ya. Jika X merupakan perapatan dari Y oleh F, maka F ini sama dengan ini, himpunan dari Y sama dengan Fx disebut daerah hasil. Nah, kemarin sudah ya kita sempat singgung-singgung daerah hasil. Nah, ini daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ini kemarin sudah. Ini daerah asal, domain. Ini daerah hasil. Bukan daerah hasil, daerah kawan, kodomain. Nah, 3, 5, 7, 9 ini daerah hasil. 11 bukan daerah hasil. Jadi daerah hasil itu yang berpasangan aja. Jika daerah asal dan kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan kawan merupakan berupa bilangan real R dengan hasil fungsi f sama dengan nilai fx. Ini berikutnya fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus ini. Kuncinya linear, tidak berpangkat x-nya, hanya pangkat 1. Jadi ax sama dengan ditambah b bentuk umumnya. Dengan a-nya tidak sama dengan 0 dan a, b bilangan real. Fungsi linear dapat dibentuk dalam bentuk diagram panah yang berpasangan berurutan, misalkan fungsi tabel dan grafik. Ini lihat. Ini cara membacanya. X di mana X itu himpunan anggota bilangan real ya, atau ini X tak hingga, negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Gambar grafiknya seperti ini, bisa kalian baca ya. Kalau ini berarti X di mana X-nya kurang dari A dan X anggota himpunan bilangan real. Batasnya di A, dari A ke kiri berarti. Ini kurang dari sama dengan berarti A diajak kalau kurang dari sama dengan. Ini dari A ke kanan. Itu. Ya. Bisa dipelajari ini. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui fungsi F memetakan A ke B dengan A-nya 1, 2, 3, 4 dan B-nya ini. Relasi fungsi F dinyatakan dengan 3 kali dari ini sajian fungsi dalam bentuk ini ya, 3 kali dari 1 dibalik bukan 3 kali dari ya, sepertiga dari berarti 1 sepertiga dari 3, 2 sepertiga dari 6, 3 sepertiga dari 9, 4 sepertiga dari 12. Nah gitu ya, sajian fungsinya fx sama dengan 3x atau 3 kalinya dari 1 adalah 3 kalau mau dibaca seperti itu. 3 kali dari 1 adalah 3. 3 kali dari 2 adalah 6. 3 kali dari 3 adalah 9. Nah ini fungsinya, karena 3 kali berarti 3x. Ini dalam bentuk tabel seperti ini, 1 ke 3. Intinya kalau ini dikali-kalikan aja, karena ini 3x berarti 1 kali 3x. X nya ganti dengan 1, X nya ganti dengan 2 jadi 6, X nya ganti dengan 3 jadi 9 gitu. Grafiknya seperti ini, 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9 dan seterusnya. Nih, diketahui fungsi F memetakan X kepada ini. Nah berarti ini yang harus dihitungnya. Dengan daerah asal X di mana X-nya itu ada di antara min 2 dan 6. Nah, ini tinggal dibuat tabel dulu seperti ini. X karena ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari 6 berarti min 2-nya diajak tapi 6-nya nggak diajak. Nah, semuanya ganti. X-nya ganti dengan min 2, 2. Ini aku kasih contoh dulu ya. Untuk 2. Ketika X-nya sama dengan 2, kemudian fx-nya disebutkan 2 dikurang setengah x, berarti 2 kurang setengah kali min 2. Tuh, x-nya diganti dengan min 2. Sehingga fx-nya sama dengan 2 dikurang min setengah min 2 jadi plus 1. 3. Berarti min 2,3.
Ini min 2 berlaku sebagai X, 3-nya berlaku sebagai Y. Gitu. Semuanya berlaku seperti itu. Nah, ini grafiknya. Kalau ini masih berupa titik-titik, kalau ini sudah dihubungkan gitu. Oke. Nah, ini untuk latihan soalnya bisa kalian coba kerjakan. Apakah relasi-relasi berikut merupakan fungsi? Relasi berat badan siswa, fungsi atau bukan? Nah, cara menghitungnya, apa mungkin berat badan siswa satu siswa gini, kalau berat badan siswa itu misalkan dengan himpunan A, misalkan si siswanya siswa 1, siswa 2, siswa 3, kemudian ini berat badannya B, katakanlah A, B. Apakah mungkin berat badan siswa 1 itu A dan B? Mungkin ya. Misalkan berat badan siswa 1 itu 25 kilo dan 30 kilo. Gak mungkin kan? Pasti hanya satu. Nah, karena kalau seperti itu berarti ini dikatakan dengan fungsi. Kalau ibu dari A, ibu dari A adalah B. Ibu dari A adalah A, misalkan. Fungsi atau bukan? Mungkin nggak kondisi seperti ini? Nah, jadi misalkan gini, kalau ibu dari 3 adalah A, ibu dari 3 adalah B, mungkin nggak? Jadi ibu seseorang itu ada 2, si A dan si B, ibu kandung ya maksudnya. Nggak bisa kan? Nah, berarti ini juga fungsi. Nah, ini bisa dan seterusnya. Yang C-nya silakan. Diketahui P ini tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan Q. Bisa lah ini mah ya. Dan ini juga. Nah, oke. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.